Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung, kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, kami siapkan hati kami, pikiran kami, roh kami Tuhan, untuk senantiasa memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hati kami siap untuk dibentuk lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami saat ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita bersama-sama.
kegirangan bagi kami Tuhan. Engkau sumber sukacita kami. Kami bersorak-soraikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau datang Tuhan, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, amin Tuhan, kami rasakan Roh-Mu bekerja. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Saat kami menyembah, kami percaya Roh-Mu bekerja. Dan di mana ada Roh-Mu ada kemerdekaan Tuhan. Di mana ada Roh-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, sebab Roh-Mu yang bekerja Tuhan, bukan kuat gagah kami. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Naikkan pujian ini dengan iman. Tidak ada yang mustahil, nggak ada yang sukar bila Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Tiada yang mustahil, asal kita percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Asal kita percaya, saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan, amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GBI Pasir Koja dimanapun berada. Hari ini minggu ketiga bulan Mei, kita beribadah kembali dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema berdoa dalam roh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mohon agar Engkau menolong kami sehingga pikiran, hati, roh, dan segala keberadaan kami disiapkan, sehingga saat kami mendengarkan firman, kami bisa mendengar suara-Mu sendiri. Bangunlah iman kami dan berkatilah kami, alirkanlah berkat-berkat kebenaran, roh kehidupan dan kekayaan Kristus, sehingga kami bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini diambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab penuh dengan kisah bagaimana Allah menjawab doa. Dan boleh dikatakan bahwa hampir semua mujizat yang dicatat di dalam Alkitab adalah hasil dari jawaban doa. Laut Teberau terbelah dua sehingga Israel bisa menyeberang, juga adalah merupakan jawaban doa. Mana yang turun selama 40 tahun di padang gurun sehingga Israel terpelihara, juga adalah jawaban dari doa. Demikian juga mujizat pelipat gandaan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, sehingga sanggup memberi makan 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak, juga adalah merupakan jawaban doa. Namun kita sadar bahwa walaupun banyak hal yang dahsyat bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita berdoa, namun kadangkala kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa dan apa yang harus kita doakan. Roma 8 ayat 26 menyebut hal itu, bahwa itulah yang disebut kelemahan kita. Tapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus membantu kita supaya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Itulah yang disebut berdoa di dalam roh. Kalau dikatakan berdoa di dalam roh, apa yang dimaksudkan Alkitab mengenai hal itu? Yang pertama, berdoa di dalam roh artinya kita berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memimpin kita di dalam doa, maka pertama-tama Roh Kudus akan membawa kita berada di dalam hubungan yang benar dengan Allah. Sebab di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu, sehingga Ia menyembunyikan diri dan tidak mendengar doamu ialah segala dosamu. Jadi ketika seseorang berada dalam hubungan yang salah karena adanya dosa, walaupun dia banyak berdoa, ayat ini mengatakan Allah tidak akan mendengar doa-doa kita. Itulah sebabnya kalau Roh Kudus memimpin kita,
untuk berdoa, pertama-tama dia akan menolong kita untuk memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Seandainya kita berdosa, Roh Kudus tentu pertama-tama akan menginsafkan kita, memimpin kita ke dalam pertobatan, sehingga darah Yesus yang tercurah di kayu salib menyucikan kita. Dengan demikian kita sekarang berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Dan kalau kita berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, maka kita percaya bahwa Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang kedua, berdoa dalam pimpinan Roh Kudus itu juga berarti Roh Kudus akan menolong kita supaya kita dipenuhi oleh iman pada waktu kita berdoa. Sebab Alkitab berkata bahwa jadilah menurut imanmu. Jadi ketika kita berdoa dibutuhkan iman untuk kita mendapat jawaban doa. Salah satu pertolongan yang diberikan oleh Roh Kudus adalah menolong kita untuk memiliki iman saat kita berdoa. Bagaimana Roh Kudus menolong kita memiliki iman saat kita berdoa? Menurut Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Jadi Roh Kudus akan menolong kita supaya ketika kita berdoa, hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Karena dengan cara seperti itulah maka iman datang ke dalam hati kita saat kita berdoa. Jadi Roh Kudus tidak pernah memisahkan doa dengan firman Tuhan. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Jadi Yesus berkata kalau Dia tinggal di dalam kita dan firman-Nya ada tinggal pula di dalam kita, maka itu akan membuat doa kita menjadi berhasil. Sebab dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Roh Kudus akan memimpin kita supaya kita berdoa dengan iman. Karena hanya ketika kita berdoa dengan imanlah maka doa-doa kita akan dikabulkan. Dan yang ketiga, kalau Roh Kudus akan memimpin kita di dalam doa, Dia juga akan menolong kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu atau pantang menyerah. Kita akan berdoa sampai sesuatu terjadi. Pray until something happens. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kadangkala Allah tidak selalu langsung menjawab doa-doa kita. Ada saat di mana Allah menghendaki kita lebih banyak bertekun, ya. Karena doa kita tidak langsung dijawab, Allah menghendaki kita berdoa hari ini, besok, lusa, minggu depan, dan bahkan beberapa saat lamanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita berdoa dengan tekun. Kita ingat bahwa Daniel di dalam kitab Daniel pernah berdoa dan dia baru mendapat jawaban doa setelah 21 hari kemudian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan supaya kita tetap bertekun di dalam doa. Jadi siapa yang menolong kita untuk bisa bertekun di dalam doa? Tentu Roh Kudus. Jadi berdoa di dalam Roh pertama-tama itu berarti kita berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita berdoa dalam pimpinan Roh Kudus, pertama tadi Roh Kudus akan menolong kita punya hubungan yang benar dengan Allah, dipenuhi oleh iman, dan juga kita akan berdoa dengan tekun. Yang kedua, berdoa di dalam Roh itu juga berarti Roh Kudus menolong kita berdoa di dalam bahasa roh. Kita harus akui bahwa kadangkala kita tidak tahu apa yang harus kita doakan dan bagaimana kita harus berdoa. Akal budi kita terbatas, kata-kata kita terbatas, sehingga kita tidak selalu bisa mengucapkan
bagaimana doa-doa kita itu harus disampaikan. Nah, pada titik seperti itu Roh Kudus dapat membantu kita sehingga kita bisa berdoa melampaui keterbatasan akal budi dan kata-kata manusiawi kita. Karena tadi dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh Kudus bisa membantu kita berdoa melampaui kata-kata manusiawi kita yang terbatas atau akal budi kita yang terbatas. Salah satunya adalah dengan menolong kita berdoa di dalam bahasa roh. Sebab dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ya, siapa ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Ya, dikatakan di ayat 2 sebelumnya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi karena kita terbatas dengan kata-kata dan akal budi kita, ada saat-saat kita tidak mampu lagi berdoa dengan kata-kata dan dengan akal budi. Maka pada saat itu Roh Kudus dapat membantu kita berdoa melampaui keterbatasan kita itu dengan memberi bahasa roh kepada kita. Dan pada waktu itu Roh Kudus katanya akan menyampaikan ya doa-doa kita sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita menerima pengabulan doa. Jadi inilah yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh. Yang pertama berdoa dalam pimpinan roh, yang kedua berdoa di dalam bahasa roh. Ada saat dimana Bapak Ibu Saudara tidak mampu lagi berdoa dengan kata-kata, dengan akal budi. Saat itu Bapak Ibu bisa berharap pertolongan Roh Kudus, sehingga Bapak Ibu bisa berdoa dengan bahasa roh. Dan bahasa roh itu bukanlah kata-kata manusia, tetapi itulah kata-kata yang dikaruniakan oleh roh kepada kita untuk mengucapkannya kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti, tetapi ya oleh roh kata-kata itu disampaikan untuk menyampaikan hal-hal yang rahasia kepada Allah, sehingga kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita selanjutnya akan berdoa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mohon supaya kehidupan kami setiap hari sekarang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena pertolongan Roh Kudus. Bantulah kami ya Roh Kudus supaya kami mengalami kehidupan doa yang dinamis. Kami bisa berdoa di dalam roh, berdoa dalam pimpinan-Mu, berdoa dalam bahasa roh, sehingga kami mengalami jawaban-jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan kita boleh beribadah pada hari Minggu ini. Dengan penyertaan Tuhan kita tetap dalam keadaan baik dan sehat. Selamat datang untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya semangat yang baru, kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah live streaming Minggu 22 Mei 2022 pukul 10 pagi dengan pembicara Pendeta Simon Irianto. Ibadah ini akan ditayangkan secara real time atau bersamaan dengan ibadah onsite KU2. Akan ditayangkan langsung melalui YouTube, link akan dibagikan H-1. Ibadah onsite mulai 22 Mei 2022. Untuk ibadah onsite tidak perlu melakukan reservasi, tetapi tetap menjalankan prokes 5M. Sudah divaksin?
dan tidak boleh makan dan minum di dalam gedung gereja. Selesai ibadah, langsung pulang, jangan berkerumun. Halo adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Di minggu ini, 15 Mei 2022, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul berdoa. Aktivitas mingguan yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom anak muda yang dikasih Tuhan, ibadah Yud akan diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang di Taman Mimosa nomor 11. Mari kita beribadah bersama-sama dengan antusias ya. Ditunggu guys, and God bless. Shalom, mengundang jemaat wanita sekalian untuk hadir di ibadah onsite WBI Selasa 17 Mei 2022 di Jalan Pasir Koja 39, lantai 3, jam 6 sore. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Insinyur David Kurniadi. Jemaat bisa langsung hadir tanpa melalui reservasi. Tuhan Yesus memberkati. Pekan Doa 10 Hari. Jemaat yang terkasih, mari bergabung di dalam acara Pekan Doa 10 Hari. Bersama kita menikmati lawatan Roh Kudus yang segar di musim yang baru ini. Diadakan mulai 27 Mei sampai dengan 5 Juni 2022 dengan tema Pribadi Roh Kudus. Untuk tanggal 26 Mei dan 5 Juni 2022 pukul 7 secara onsite dan live streaming di Jalan Pasir Koja nomor 39, ibadah hanya diadakan satu kali. Tanggal 26 Mei sampai dengan 4 Juni 2022 dilaksanakan secara onsite di Jalan Pasir Koja nomor 39. Sedangkan tanggal 29 Mei dan 5 Juni 2022 dilaksanakan di cabang ibadah masing-masing. The harvest has come. Musim menuai telah tiba. Mari kita persiapkan diri untuk penuaian besar melalui World Prayer Assembly atau WPA 2022 yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 pukul 6 sore sampai 9 malam. Tempat 1 Selasa 17 Mei 2022 di GBI Bethel Stairway from Heaven untuk umum. 2 Rabu 18 Mei 2022 di GBI Rock Jalan Braga khusus para leader atau undangan. 3 Kamis 19 Mei 2022 di GBI Sukawarna Aruna untuk umum lintas generasi. Saudara dapat melakukan pendaftaran melalui website. Untuk tanggal 17 Mei 2022 bisa dilihat melalui bit.ly/WPA17 Mei. Untuk tanggal 19 Mei 2022 bisa dilihat melalui bit.ly/WPA19 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Musim menuai telah tiba. Mari kita persiapkan diri untuk penuaian besar melalui World Prayer Assembly 2022 yang akan diadakan pada tanggal 17 hingga 19 Mei 2022 jam 6 hingga 9 malam. Selasa 17 Mei, acara diadakan di GBI Stairway from Heaven. Acara ini terbuka untuk umum. Rabu 18 Mei, acara diadakan di GBI Rock Jalan Braga. Acara ini khusus untuk para leader dan undangan. Kamis 19 Mei, acara diadakan di GBI Aruna. Acara terbuka untuk umum dan lintas generasi. Mari daftarkan diri Anda sekarang juga melalui link berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini.
Saya, Lucia Murtidingrat, mewakili kru 13 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terutama untuk firman yang boleh kami terima pada hari ini Tuhan, boleh menjadi rema dan kekuatan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Ferry Simanjuntak yang telah Engkau berikan Tuhan otoritas yang dari Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Memberkati kehidupannya, pekerjaan usahanya, bahkan keluarganya dimanapun dia berada. Biarlah penyertaan Tuhan menyertai dia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Tuhan yang memelihara bangsa kami. Engkau yang memberikan sesuatu yang terbaik Tuhan. Engkau memberikan pemimpin yang luar biasa atas bangsa kami Tuhan. Berkati presiden kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap perangkat pemerintahan kami dari bawah sampai pusat Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang pakai setiap mereka. Biarlah roh Tuhan bekerja atas mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Untuk setiap anak-anak Tuhan di Indonesia. Bahkan untuk setiap gereja kami Tuhan, dimanapun gereja kami berada Tuhan. Anak-anak-Mu boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kami berdoa untuk setiap gereja-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami GBI Pasir Koja, baik jemaat pusat maupun cabang-cabang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan para pemimpin gereja kami. Memberkati gembala senior kami, Bapak Yance Hans, Bapak Simon Irianto, gembala-gembala kami yang lain Tuhan. Berkati Bapak supaya gereja kami terus memberikan terobosan yang luar biasa untuk setiap jemaat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap tim kesehatan yang ada di negeri ini Tuhan. Berkati supaya mereka senantiasa menjadi sesuatu saluran yang luar biasa untuk bangsa kami Tuhan. Untuk mendobrak Tuhan setiap halangan-halangan, hambatan-hambatan yang berhubungan dengan kesehatan. Kami juga teringat untuk saat ini Tuhan. Kalau saat ini di Indonesia Tuhan terjangkit virus hepatitis akut pada anak-anak Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan terus bekerja Tuhan. Apapun yang terjadi atas negeri ini Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa, tangan Tuhan yang mampukan semuanya untuk bisa semuanya diselesaikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Untuk setiap lawatan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan kami ada Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pujian, untuk setiap penyembahan kami, untuk setiap firman yang boleh kami terima Tuhan pada hari ini. Biarlah itu semua Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menerima doa berkat. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama, kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.